Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok penganggaran perusahaan Nabila Catering. Saya Risma Ayuwardani dengan NPM akhir 162. Saya Adisa dengan NPM akhir 125. Halo, perkenalkan nama saya Arini Nurul Aini dengan NPM 2401200155. Saya Najwa Hayati Ayuha dengan NPM akhir 119. Halo semua, perkenalkan nama saya Alisa Kaila dengan NPM akhir 205. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang profil UMKM Nabila Catering. Usaha rumahan ini sudah berdiri sejak tahun 2009, tepatnya di bulan Desember, dengan lokasi produksi di rumah pribadi. Nah, catering ini menerima berbagai jenis pesanan, mulai dari makanan ringan seperti kue basah dan jajanan pasar, sampai dengan makanan berat. Menu bestseller di catering ini ada dua, yaitu ayam bakar urap-urap dan ayam bakar madu. Usaha ini bisa mencapai laba paling besar, yakni 7 juta per bulan, dan juga memiliki target penjualan bulanan mencapai kurang lebih 1000 porsi per bulan, dan pesanan terbanyaknya per hari mencapai 300 kotak. Nah, pada catering ini, kelompok kami akan melakukan penganggaran pada menu ayam bakar madu, yaitu salah satu menu bestseller di catering ini. Selanjutnya yaitu tentang data penjualan di tahun 2025. Berikut adalah data penjualan ayam bakar madu pada tahun 2025 hasil wawancara kami, di mana rencana penjualan itu memiliki sifat tetap, yaitu sebanyak 300 kotak atau 300 box dari bulan Januari sampai Desember. Untuk harga jualnya yaitu 23.000 pada bulan Januari dan Februari, sedangkan pada bulan Maret ini mengalami kenaikan sebesar 2.000 sehingga harga jualnya menjadi Rp25.000. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku, sehingga pada bulan Maret sampai Desember harga jualnya sebesar Rp25.000 per box. Lalu berikut adalah persentase penjualan pada 1 tahun, di mana triwulan 1 sebesar 30%, triwulan 2 sebesar 15%, triwulan 3 sebesar 25%, dan triwulan 4 sebesar 30%. Nah, naik turun persentasenya ini disebabkan karena yang pertama, penjualan mengalami kenaikan pada bulan Februari, yaitu yang termasuk triwulan 1, karena ada tradisi megengan menyambut bulan suci Ramadan. Lalu pada bulan Agustus yang termasuk pada T3 mengalami peningkatan karena adanya malam tirakatan, dan pada akhir tahun yaitu bulan Desember yang termasuk pada triwulan 4 karena ada hari raya Natal. Lalu penjualan mengalami penurunan pada bulan Juni yang termasuk pada triwulan 3 dan bulan Juli triwulan 4, karena ini berhubungan dengan kepercayaan turun-temurun bahwa pada bulan Juni-Juli ini atau bulan Safar biasanya disebut, itu kurang baik untuk memulai sesuatu atau acara yang besar, sehingga kepercayaan ini berdampak pada usaha catering karena mengalami penurunan pada pesanannya. Lalu pada slide ini yaitu pengolahan data rencana penjualan ayam bakar madu di Nabila Catering pada tahun 2025. Berikut adalah tabel pengolahan datanya. Setelah itu kita masukkan ke rumus utamanya, di mana rumus utamanya yaitu Y sama dengan A plus B kali X. Nah, sebelum masuk ke rumus utamanya, kita harus mencari dulu nilai A dan B-nya. Dan nilai A-nya ini didapatkan 300 dan nilai B-nya didapatkan 0. Berikut setelah diketahui nilai A dan B-nya, kita masukkan ke dalam rumus utamanya. Yang pertama, kita melakukan ramalan pada bulan Januari, di mana nilai X-nya yaitu 13. Kenapa 13? Karena di tabel ini nilai X terakhirnya yaitu 11. Nah, untuk mencari bulan berikutnya yaitu bulan Januari atau di tahun berikutnya, berarti kan otomatis kan turun 1. Nah, turun 1 berarti nilainya 13 karena di tabel ini selisihnya itu 2. Seperti itu. Nah, baik bulan Januari, Februari, Maret, berikut adalah hasil peramalannya.
mengalami bersifat tetap ya teman-teman, yaitu sebesar 300 kotak atau 300 box. Nah, perhitungan ini adalah hasil untuk rencana penjualan di tahun berikutnya, yakni tahun 2026. Nah, berikut adalah grafik yang telah saya buat berupa diagram batang, dan dapat diketahui bahwasannya peramalan penjualan di masing-masing bulan pada tahun 2026 ini memiliki jumlah yang sama, yaitu 300 kotak ayam bakar madu. Ya, bersifat tetap ya teman-teman. Lalu di slide selanjutnya yaitu tentang pengolahan data harga jual ayam bakar madu. Ini caranya sama seperti rencana penjualan, tetapi di sini Y-nya menggunakan harga jual, seperti itu aja, dirubah itunya aja. Lalu kita masukkan ke rumusnya ya teman-teman, sama seperti yang sebelumnya. Nih kita cari dulu nilai A-nya. Nilai A-nya itu dari sigma Y dibagi N, sehingga hasilnya Rp24.666 dan nilai B-nya yaitu Rp69. Ini dimasukkan ke dalam rumus, yaitu bulan Januari, Februari, Maret sampai bulan Desember 2026. Nah, perhitungan ini adalah hasil untuk rencana harga jual di tahun berikutnya, yakni tahun 2026. Nah, berikut adalah grafik yang telah saya buat berupa diagram batang. Nah, dari grafik ini dapat dilihat ya teman-teman bahwasanya harga jual ayam bakar madu ini mengalami peningkatan dari masing-masing bulan. Masing-masing bulan ini mengalami peningkatan, tetapi tidak langsung signifikan. Jadi sifatnya itu kayak sedikit demi sedikit mengalami kenaikan. Untuk perincian harga jualnya yaitu Januari mengalami kenaikan sebesar Rp575, pada bulan Februari sebesar Rp715, pada bulan Maret sebesar Rp855. Hingga pada bulan Desember tahun 2026 ini ramalan penjual harga jualnya yaitu sebesar Rp27.114. Lalu di slide berikutnya yaitu menyusun anggaran penjualan per kuartal. Nah, di sini ini kan per kuartal tadi ya, kuartal yang telah saya jelaskan kenapa mengalami naik turun. Lalu kita olah, di mana unit yang terjual yaitu 3.600 selama 1 tahun. Nah, harga jual tiap bulannya ini berbeda. Hingga langkah pertama kita tentukan dulu berapa box nih per bulan catering ini berhasil menjual, dengan cara dimana persentase kuartal ini dikali dengan jumlah penjualan 1 tahun. Seperti kuartal 1 contohnya kan 30%, dikali 3.600 menghasilkan 1.080 box. Berarti pada kuartal 1 ini penjualan sebanyak 1.080 box. Nah, dibagi 3 sehingga menghasilkan 360 box. Jadi pada bulan Januari, Februari, Maret diperkirakan orderannya itu 360 kotak per bulan. Lalu pada kuartal 2, 3, dan 4 sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya pada kuartal 1, tetapi berbeda di jumlah box yang terjual, seperti itu. Karena kuartal 2 yaitu 540 box dengan rincian per bulannya 180 box yang terjual. Pada kuartal 3 900 box dengan rincian per bulannya terjual 300 box. Dan kuartal keempat sebanyak 1080 dengan rincian per bulannya terjual 360 box. Lalu di bawah ini adalah anggaran penjualan per kuartal ayam bakar madu per 31 Desember 2026. Ini adalah rencana penjualan. Nah, rencana penjualan yang dari atas ini tadi ya, kuartal 360, 3 bulan, 180, 3 bulan, 300 box per bulan, 360 per bulan. Lalu ini harganya dari hasil peramalan yang sebelumnya juga yang mengalami kenaikan per bulannya. Nah, jumlahnya yaitu dengan mengalikan quantity dikali price. Ini tadi ya teman-teman. Nah,
Dari hasil perhitungan, jadi pada tahun 2026 ini anggaran penjualannya sebesar 94.930.448 rupiah. Nah, seperti itu penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo semuanya, di sini saya Alisa Kaila. Saya akan menjelaskan bab 4 yaitu anggaran kebutuhan pembelian bahan baku Nabila Catering untuk menu nasi ayam bakar madu per 31 Desember 2026. Pertama, kita lihat dulu asumsi bahan baku yang digunakan. Ada 5 untuk nasi kotak ayam bakar madu. Yang pertama itu ayam dengan standar penggunaannya 0,125 kg per box. Harganya 8.000 per box atau 64.000 per kilogram. Kedua itu ada nasi atau beras dengan standar 0,150 kg per box. Harganya 3.000 per box atau 20.000 per kilogram. Ketiga itu ada tempe bacem dengan standar 0,050 kg per box, harganya 4.000 per box atau 80.000 per kilogram. Keempat itu kerupuk seharga 2.000 per box, dan kelima lalapan seharga 1.000 per box. Asumsi-asumsi ini jadi dasar semua perhitungan di bab 4. Lanjut ke data produksi. Kita perlu tahu dulu berapa unit yang diproduksi tiap kuartal. Di sini kita pakai pendekatan C, yaitu persediaan akhir sama dengan 20% dari penjualan ke kuartal berikutnya. Hasilnya, kuartal 1 itu produksi 1.128 box, kuartal 2 produksi 612 box, dan selanjutnya dan lain-lain. Total produksinya itu setahunnya ada 4.080 box. Angka-angka inilah yang kita pakai sebagai dasar perhitungan kebutuhan bahan bakunya. Sekarang kita masuk ke perhitungan per bahan bakunya. Dimulai dari bahan utamanya yaitu ayam. Caranya, jumlah produksi tiap kuartal dikali standar 0,125 kg per box untuk dapat kebutuhan bahan baku, lalu ditambah persediaan akhir yang diinginkan, kemudian dikurangi persediaan awal, hasilnya adalah unit yang harus dibeli. Di kuartal 1, produksi 1.128 box dikali 0,125 menghasilkan kebutuhan 141 kg. Ditambah persediaan akhir 15,3 kg, jadi kebutuhan sementara 156,3 kg. Dikurangi persediaan awal 11,9 kg, jadi yang harus dibeli adalah 144,4 kg. Biaya pembeliannya 144,4 dikali dengan 64.000 sama dengan 9.241.600. Begitu seterusnya untuk kuartal 2, biaya kuartal 2 414.000, kuartal 3 8.236.800, dan kuartal 4 9.747.200. Total biaya pembelian ayam selama setahun adalah 32.640.000. Karena keterbatasan durasi video, bisa dilihat sendiri ya teman-teman untuk hasil per bahan bakunya. Ini ada tempe bacem, kerupuk, dan lalapan, packaging, dan kresek. Oke, setelah semua bahannya dihitung, kita bisa lihat total biaya pembelian bahan baku per kuartal. Kuartal 1 totalnya 24.748.000, kuartal 2 14.436.000, kuartal 3 21.996.000, kuartal 4 28.880.000. Kuartal 1 dan kuartal 4 memang lebih besar karena proporsi penjualannya juga lebih besar, yaitu masing-masing 30% dari total penjualan tahunan. Total biaya pembelian semuanya bahan baku selama setahun itu 89.760.000. Yang terakhir kita lihat ringkasan biaya bahan baku per satu kotaknya. Ayamnya 8.000, nasinya 3.000, tempe bacemnya 4.000, kerupuknya 2.000, lalapan 2.000, packaging 2.000, dan kresek 1.000. Kalau dijumlah semuanya biaya bahan baku untuk membuat satu kotak nasi ayam bakar madu adalah 22.000. Jadi itulah penjelasan bab 4 tentang anggaran kebutuhan dan pembelian bahan baku Nabila Catering tahun 2026. Intinya, kita menghitung kebutuhan tiap bahan baku berdasarkan rencana produksi, menyesuaikan dengan persediaan awal dan akhir, lalu menentukan berapa yang harus dibeli beserta total biayanya. Total biaya bahan baku setahunnya itu butuh 89.760.000 dengan biaya per boxnya 22.000. Terima kasih, semoga bermanfaat. Halo, saya Arini Nurul Aini. Saya akan menjelaskan tentang anggaran kebutuhan dan pembelian bahan mentah Nabila Catering. Nah, di sini ada anggaran kebutuhan dan pembelian bahan mentah untuk ayam.
Pada kuartal 1 produksinya itu 1.128 dengan standar penggunaan 0,125. Lalu kuartal 2 itu 612, kuartal 3 itu 936, lalu kuartal 4 itu 1.404. Di sini kita hitung kebutuhan bahan mentah dengan mengalihkan produksi dikali dengan standar penggunaan. Hasilnya adalah dari 1.128 ini dikali 125 ini hasilnya adalah 141. Lalu untuk menghitung kebutuhan sementara, di sini kita kebutuhan bahan mentah itu ditambah dengan persediaan akhir. Jadi 141 itu ditambah 15,3, jawabannya adalah 156,3. Lalu untuk mengetahui total unit yang dibeli itu 156,3 ini kita kurangi dengan 11,9 sebagai persediaan awal, maka hasilnya adalah 144,4. Untuk mengetahui biaya pembelian bahan mentah, kita kalikan unit yang dibeli ini dengan harga beli ayam 1 kilonya itu 64.000. Jadi kita kali hasilnya itu 9.241.600. Nah, itu untuk total biaya pembelian ayam. Lalu kita jumlahkan semua sama pada kuartal 2, 3, dan 4 itu sama. Hasilnya adalah 32.640.000. Nah, karena keterbatasan durasi, langkah yang sama dilakukan untuk semua pembelian bahan mentah seperti nasi, maksudnya beras, tempe bacem, kerupuk, lalapan, packaging, kresek. Lalu di sini ada total biaya pembelian semua bahan mentah langsung. Untuk ayam adalah 32.640.000 per tahunnya, untuk berasnya itu 12.240.000, tempe bacemnya itu 16.320.000, kerupuknya itu 8.160.000, lalu lalapannya itu 8.160.000, packagingnya itu 8.160.000, kreseknya itu 4.080.000. Lalu totalnya itu kita hitung semua pada 1 tahun itu kira-kira 89.760.000. Nah, ini ada ringkasan total biaya bahan mentah per boxnya. Untuk ayam, beras, tempe bacem, kerupuk, lalapan, packaging, dan kresek. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masuk ke bagian personalia budgeting, di mana diketahui di sini bahwa produk ayam bakar madu diproduksi melalui Departemen Produksi dan Departemen Pengemasan dengan menggunakan standar pengerjaan penggunaan jam tenaga kerja langsung sebagai berikut. Departemen Produksi memerlukan standar waktu 3 jam dengan upah per jamnya itu 7.500. Setelah diketahui standar waktu dan upah per jamnya, diketahui biaya TKL jumlahnya itu keseluruhan Rp91.800.000. Karena telah diketahui bahwa per kuartalnya itu jumlah produksinya beda-beda. Nah, untuk Departemen Pengemasan, standar waktu yang diperlukan itu 1,5 jam dengan upah per jamnya itu 5.000. Setelah diketahui sedemikian rupa, biaya TKL-nya itu secara keseluruhan jumlahnya Rp30.600.000. Nah, untuk total biaya tenaga kerja langsung dengan perhitungan anggaran JTKL sebelumnya, dapat diketahui bahwa total biaya tenaga kerja langsung selama 12 bulan adalah sebagai berikut. Di mana per kuartalnya itu biaya TKL Departemen Produksi dikali dengan biaya TKL Departemen Pengemasan, sehingga dihasilkan total biaya TKL itu seperti ini, seperti di tabel. Sekian, terima kasih. Oke, baik, selanjutnya ialah di tahap terakhir, yaitu menghitung BOP yang dianggarkan. Namun sebelum itu saya akan menginformasikan data yang ada. Setiap nasi ayam bakar madu sebagai bahan penolong, setiap ayam membutuhkan 7 gram madu dan diperkirakan harga belinya Rp500. 20 gram kecap manis diperkirakan harga belinya Rp500, dan 25 gram bumbu dasar diperkirakan harga belinya Rp1.000.
catering ini untuk pabrikasinya membutuhkan 30 LPG per bulan. Diperkirakan harga beli 18.000 per LPG, biaya listrik 600.000 per bulan, biaya air 350.000 per bulan. Biaya BOP terbagi menjadi departemen produksi dan juga departemen pengemasan masing-masing 40% dan juga 60%. Oke, selanjutnya lanjut di perhitungan, yaitu terdapat dua bagian yang saya akan hitung terkait BOP-nya, yaitu biaya bahan baku penolong dan juga biaya pabrikasi, yang dimana hal ini 4080 unit ini dapat dari JKTL sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh teman saya, dikalikan 7 gram per ayam, dikalikan 500 rupiah harganya per gram, sehingga terdapat 14.280.000 rupiah. Sampai seterusnya dihitung seperti itu, sehingga total BOP yang dianggarkan itu terdapat 170.960.000 rupiah. Lalu total biaya BOP setahun dibagi 2, 40% di produksi dan juga 60% pengemasan. Departemen produksi sendiri 40% dikali dari total BOP yang dianggarkan, hasilnya 69.984. Hasil dari departemen pengemasan hasilnya 104.976 rupiah. Lalu selanjutnya yaitu menghitung tarif BOP dengan rumus yang sudah ada di layar ini. Tarif BOP produksi 40% dikalikan 174.960.000 rupiah dapat dari total BOP yang dianggarkan, sehingga hasilnya 5.717.000 rupiah. Departemen pengemasan sendiri hasilnya 17.152 rupiah. Lalu di total lah semuanya, dimasukkan ke anggaran overhead departemen produksi dan juga pengemasan ya masing-masing. Tarif OA-nya tadi dimasukkan ke sini, dan kebutuhan JTKL sendiri dapat dari slide sebelumnya yang sudah saya kasih tahu barusan. Lalu dikalikanlah, hal ini dikalikan kebutuhan JTKL dikali tarif OA dengan hasilnya sekian. Dari pengemasan sendiri terdapat 104.975 sekian. Dari produksi sendiri terdapat BOP sebanyak 69.983.424 rupiah. Lalu total biaya overhead pabrik akhirnya itu ditemukan sebanyak per kuartal sekian. Dengan dijumlahkan seluruh BOP ini, untuk nasi ayam bakar madu itu membutuhkan 170 jutaan. Sekian ya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata maupun salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.